Baik, selamat siang teman-teman. Kita akan membahas soal mengenai gerund and to infinitive. Gerund adalah kata kerja yang ditambah ing dan fungsinya sebagai sebenarnya bukan kata kerja lagi tapi sebagai kata benda. Nah, kalau to infinitive namanya juga to infinitive, ada kata to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, kalian mungkin sudah mempelajari tentang gerund dan to infinitive, dan pelajaran ini, topik ini banyak sekali yang memang sampai sekarang juga belum paham. Nah, caranya sebenarnya itu adalah sering membaca dan memahami pola-polanya gitu. Tapi yang kata-kata yang sering muncul di ujian sih biasanya kata stop. Kata stop pasti diikuti dengan gerund. Stop smoking, stop studying, finish juga ya. Finish working, finish studying. Nah, kata-kata seperti itu yang sering muncul itu yang memang biasanya sering kita ingat. Ya, jadi kita lihat dulu soalnya, kita bahas kenapa jawabannya seperti itu. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini adalah sesi pertama, nanti ada sesi kedua untuk 10 soal yang kedua ya. Ini 10 soal pertama. Kita jawab pertanyaan pertama. I would advise early before traffic. Ingat guys, di sini tidak ada objeknya. Ingat, advice harus diikuti oleh bentuk ing. Ya, saya menyarankan untuk pulang segera sebelum kemacetan bertambah parah. Berarti advice leaving. Ingat, dan dari sini kita belajar kata advice ketika tidak ada objeknya di sini langsung bentuk gerund. Ya, advice leaving. Tapi kalau ada objeknya, advise me to leave. Kalau ada objeknya pakai to infinitive. Tapi kalau dia tidak ada objeknya, biasanya tidak ada objeknya, jadi dia pakai gerund. Benar nggak sih? Oke, benar. Kita lanjut ke nomor 2. Helen told me to bring. Ingat, ada objeknya di sini. Told me to. Ya, jadi tell to. Tell itu pakai to infinitive. Oke. Ya, jadi tell itu pakai bentuk to infinitive di depannya. Ketika saya pergi camping, butuh 1 malam atau 2 malam buat saya untuk terbiasa. Ingat penjelasan saya mengenai get used to dengan to be used to. Meskipun ada to di sini guys, to itu harus di depannya itu bentuk gerund. Jadi kita pakai to sleeping, bukan to sleep. Karena get used to ini sudah sepasang, ya. Jadi to ini diikuti oleh gerund. Bedakan to yang biasa kita pakai to go, to meet, to do. Ini bukan to yang seperti biasa, tapi get used to itu sudah sepasang dan to-nya itu di depan to-nya itu harus bentuk gerund. Jadi terbiasa melakukan pekerjaan tidur itu di tenda, ya. Jadi ini to-nya. Bedakan get used to dengan to I want to go. Itu kan to diikuti kata kerja infinitive, to infinitive. Sedangkan ini get used to, ingat kalau get used to dengan to be used to, itu nanti kalau ada used to, ada to-nya, di depan to itu nanti pakai gerund. Ingat? Ya? Oke, benar ya. Oke. When I started work as singer, ketika saya mulai bekerja sebagai seorang penyanyi, saya sangat gugup untuk naik ke atas panggung. Tapi lama-lama katanya perlahan-lahan saya terbiasa. Ingat, get used to. Ini memang got ini berasal dari get. Ingat, jangan kamu fokus ke sini karena ini adalah past, simple past. Berarti dulu slowly I got used to performing. Ingat, to get used to dengan to be used to itu di depan to harus bentuk ing. Bedakan dengan to yang lainnya. Oke, good. Kate apologized to me. Iya, Kate minta maaf kepada saya for spelling karena salah mengeja nama saya. Oke, for ditambah ing. For spelling, by spelling, in spelling. Jadi kalau kamu nanti menemukan kata preposisi if, on, by, without, itu harus di depannya diikuti oleh gerund. Itu ciri-ciri tambahan mengenai topik gerund. Good. Kita ke nomor berapa ini? Nomor 6 ya. You should use sunscreen to prevent the sun from. Nah, ini kalau kita terbiasa baca ini sudah langsung to prevent the sun from. Nah, from the amazing.
Ingat tadi kalau ada kata preposisi from, in, on, by, dan segala macam itu harus diikuti oleh bentuk ing. Good. After, nah ini gampang banget. After working, nah, saya bilang tadi after, in, by, without, of, for, nah, itu semuanya harus diikuti oleh gerund. Berarti after working, setelah bekerja sebagai model selama 5 tahun, Rachel become an actress. Rachel menjadi seorang aktris. Oke, benar. Nomor 8. Tom entertained berarti apa ya? Entertained. Entertainment. Menghibur ya. Tom menghibur kami dalam perjalanan atau selama perjalanan dengan ingat by telling. By, in, on, without, of harus diikuti oleh gerund. Good. Is that a bus stop over there? Apakah ada sebuah perberhentian bus di sana? Orang-orang di sana kelihatannya, lihat, seem. Kalau seem, ingat sering membaca, kalau kita baca seem to be, berarti seem to be waiting. Ya, seem to be waiting. Nomor 10 terakhir. I wondered, saya bertanya-tanya bagaimana, ya biasanya wondered how, ya how harus pakai to, how to tell. Dan diikuti oleh to infinitive. Ini namanya to infinitive. Ingat kalau ada how berarti harus diikuti oleh to bentuk infinitive. How to tell. Ya, how to tell. Benar? Oke. Ya, kita akan membahas lagi nanti bagian kedua mengenai gerund infinitive. Semoga dengan penjelasan saya dan soal-soal ini tadi kita semakin paham membedakan yang mana gerund, yang mana to infinitive. Thank you. Saya undur diri sejenak. Thank you so much.